Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat hidayah dan maunanya semata, kita dapat bertemu kembali lewat udara dalam rangka gerakan perempuan mengaji yang diadakan oleh pimpinan daerah Kabupaten Gresik, Majelis Tabligh dan Ketarjian. Alhamdulillah, insya Allah sudah berjalan kedua kalinya. Ibu-ibu yang saya hormati, kami di sini mau menyampaikan sebuah tema, yaitu ibadah maliyah. Bahwa ibadah dalam syariat Islam meliputi cakupan yang sangat-sangat luas. Ibadah tidak hanya sekedar berhubungan langsung kepada Allah, seperti zikir, doa, sholat, membaca Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengartikan bahwa ibadah adalah istilah dari seluruh aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakupan ini meliputi aspek lahir dan batin, perbuatan dan ucapan. Lebih jauh, Mahmud Saltut membagi ibadah menjadi beberapa bagian, antara lain meliputi ibadah spiritual, jasmaniyah, ibadah maliyah. Secara bahasa, kata maliyah adalah harta benda. Dimaksudkan dengan ibadah maliyah adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala guna memperoleh ridhonya. Ibadah ini dilakukan dengan cara mentasarrufkan atau menyalurkan sebagian harta yang dikuasai seseorang kepada yang berhak. Implikasi tersebut menjadi norma tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuamalah. Sejalan dengan ini, kemudian para ulama fikih membuat kaidah al-aslu fil muamalati ibahatum malam yadullu dalilun ala tahrimiha. Hukum dasar dalam urusan muamalah pada dasarnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pengatur ciptaannya, dia berhak mutlak mengatur ciptaan dan miliknya. Ketentuan ini menjadi keyakinan Muslim sebagai rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bahwa manusia boleh memanfaatkan dunia dan isinya
Akan tetapi cara dan masa memanfaatkannya ada ketentuannya. Manusia tidak bebas sebebas-bebasnya memanfaatkannya, tetapi nanti manusia dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia: 1. Hak pada manusia bukan memiliki secara mutlak, tetapi hanya menguasai. Sebab hak memiliki secara mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, hak memanfaatkan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri dan ada untuk orang lain atau badan lain. Yang ketiga, hak memanfaatkan dan menguasainya hanya terbatas selama dia hidup. Dan jika manusia mati, maka hak menguasai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, macam-macam ibadah maliyah, kegiatan membelanjakan harta ini ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Secara garis besar, ibadah maliyah dapat diterangkan sebagai berikut. Infak itu ada dua macam, ada infak wajib, ada infak sunnah. Yang termasuk infak wajib, nafaqah, zakat, dam, kafarot, fidyah, diyat, nadar. Adapun infak sunnah adalah sedekah, wakaf, hadiah, hibah, akikoh, kurban, wasiat. Secara umum bahwa implementasi dalam ibadah, harta-harta tersebut ada yang sudah ditetapkan ukuran kuantitas besarannya, yakni ibadah maliyah yang wajib yaitu selain nafkah. Adapun ibadah maliyah yang sunnah sifatnya lebih longgar, hanya syariat membatasi besarannya, seperti wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki. Wasiat tidak dibolehkan kepada ahli waris yang mendapat bagian waris. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun hikmah di balik ibadah maliyah, syariat Islam memberikan perhatian yang khusus terhadap ibadah maliyah ini. Sampai-sampai orang yang tidak memperhatikan ini dapat diperangi. Pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, ada 2 hal yang dibolehkan diperangi, yaitu enggan bersyahadat dan enggan untuk membayar zakat. Dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi pembangkang zakat. Berbeda halnya dengan ibadah yang lain. Tidak ada dalam sejarah Islam seseorang diperangi karena tidak mendirikan sholat, atau dibunuh karena tidak mau berpuasa, atau menolak haji. Umar bin Khattab sampai-sampai memaksa seorang jutawan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan paksa untuk diberikan kepada tetangganya yang miskin, yang kelaparan. Walaupun semula harta si jutawan itu dicuri si miskin, namun si miskin tidak mendapatkan hukuman dalam pengadilan Umar bin Khattab karena si jutawan adalah seorang yang pelit atau bakhil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di balik itu semua bahwa ibadah maliyah secara sosial mengandung hikmah untuk mensejahterakan kehidupan bersama. Harta benda yang dikuasai oleh manusia agar tidak hanya berputar pada orang tertentu saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
kaila yakuna dulatam bainal aghnia aminkum, supaya harta-harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Secara individu, bahwa ibadah ini akan mensucikan, membersihkan, sekaligus menumbuh kembangkan jiwa dan harta seseorang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perputaran harta yang bermakna ibadah. Perputaran harta benda pemilik orang lain secara timbal balik, baik melalui belanja, upah gaji, zakat, dan lain-lainnya sebagai kegiatan ekonomi. Oleh karena hidup manusia tidak hanya di dunia, maka wajar bila syariat mengatur pemanfaatan harta benda demi kebaikan manusia sendiri. Semua aktivitas perputaran harta benda ini akan menjadi ibadah manakala seseorang secara sengaja melakukan ibadah maliyah. Adapun beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam ibadah maliyah ini antara lain, yang pertama, adanya niat bagi pelaku secara sadar dan sengaja bahwa yang dilakukan itu sebagai ibadah. Yang kedua, jenis kegiatan yang dilakukan dalam perputaran harta benda itu suatu kebajikan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, adanya keikhlasan dalam melakukan kegiatan tersebut yang semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, besaran harta untuk sosial, pemanfaatan harta benda yang dikuasai seseorang ada yang menjadi hak diri dan hak orang atau badan lain. Contoh hak diri adalah untuk pemenuhan kebutuhan diri seperti kebutuhan hidup, pendidikan keluarga, sedangkan hak orang atau badan lain adalah yang wajib dikeluarkan untuk kepentingan sosial seperti untuk fakir miskin, anak yatim, kegiatan fisabilillah dan lain sebagainya yang telah ditunjukkan syariat. Tentang besaran harta untuk orang atau badan lain adalah berkisar antara 2,5% sampai dengan 20% untuk zakat. Sedangkan selain zakat adalah sesuai ketentuan syar'i. Sedangkan ketentuan infak sunnah secara khusus tidak ada ketentuan besarannya, hanya dalam suatu kasus sahabat yang hendak berwasiat dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sepertiga dari harta yang dimiliki dan sepertiga itu sudah bernilai banyak. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam menggunakan ibadah maliyah ya, supaya kita terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri, subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.